Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar matematika yang asik dan menyenangkan bersama Ibu Kiki. Bersama kita selesaikan permasalahan matematika dengan mudah. Jadi jangan takut untuk belajar matematika. Hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Dan kita hari ini akan membantu Ibu Rita yang sedang mengalami kesulitan dalam menghitung hasil panennya. Bu Rita sedang memanen buah-buahan hasil kebunnya. Dia bingung menghitung seluruh hasil panennya dalam sebulan. Karena setiap hari hasil panennya selalu bertambah 3 kg dari hasil sebelumnya. Nah, ayo kita bantu Bu Rita untuk menghitung hasil panennya. Sebelum kita masuk ke perhitungan panen Bu Rita, kita amati dulu pola korek api pada gambar berikut. Pada gambar pertama itu tersusun dari 4 batang korek api. Gambar yang kedua itu terdiri dari 7 batang korek api. Yang ketiga ada 10 batang korek api. Yang keempat ada 13 batang. Dan yang kelima ada 16 batang. Dari yang pertama 4 batang ke korek api yang susunan kedua itu ditambah 3 batang. 4 tambah 3 sehingga menghasilkan 7 batang. Dari susunan korek api yang kedua ke yang ketiga itu juga ditambah 3 batang. Penambahan ini semuanya sampai yang kelima itu adalah 3 batang disebut dengan beda. Apa itu beda? Dalam barisan aritmatika, barisan yang beda atau selisihnya tadi, setiap dua suku yang berurutan adalah sama, maka itu barisan aritmatika. Kita uraikan susunan korek api di atas menjadi pola yang seperti ini. Angka-angkanya kita bariskan dulu nih, 4, 7, 10, 13, 16 hingga seterusnya sampai ke N. Nah, angka pertama itu disebut juga dengan A atau suku awal atau disebut dengan U1 atau suku pertama. Yang angka kedua 7 kita sebut dengan U2 atau suku kedua. Demikian seterusnya, yang 10 adalah suku ketiga atau U3 hingga yang N itu adalah suku ke N. Nah, kita hubungkan nih dengan bedanya tadi. Bedanya tadi kan masing-masingnya itu 3, ditambah 3 antara sukunya, suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu selalu ditambah 3. Nah, dari suku pertama ke suku kedua, hubungannya ke beda, yaitu 7 itu hasil dari 4 ditambah 1 dikali 3. Benar ya? 10 itu hasil dari 4 ditambah 2 dikali 3. Kenapa harus dibuat 2 kali 3? Karena bedanya 3. Kita mau mencari hubungan. 13 itu hasil dari 4 tambah 3 kali 3. Nah, 16, 4 tambah 4 kali 3. Demikian seterusnya hingga suku ke N itu didapat dari hasil 4 ditambah N kurang 1 kali 3. Dari uraian ini kita ganti angkanya 4 tadi ya A kan? Maka 4 tambah 1 kali 3 itu A tambah 1B. Sehingga suku kedua itu adalah A tambah 1B. Suku ketiga adalah A tambah 2B. Suku keempat A tambah 3B. Suku kelima A tambah 4B. Berkurang-kurang 1 nih pengalinya terhadap B. Maka suku ke N itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Didapatlah rumusan A tambah N kurang 1 kali B untuk menentukan suku ke N, suku ke berapa, berapa nilai pada suku ke N dari barisan aritmatika. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Tapi
Kita rumuskan dulu ya. Dari uraian di atas diperoleh rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN itu sama dengan A suku awal ditambah N kurang 1 dikali B. B itu adalah beda atau selisihnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Menentukan suku ke N. Suku ke-28 dari barisan 6, 13, 20, 27 adalah. Kita uraikan dulu yang diketahui dalam soal. 6 itu adalah suku pertama A atau U1. Suku keduanya itu 13. Maka bedanya adalah selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama. Atau suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Yaitu 13 dikurangi dengan 6. Hasilnya 7. Nah 7 ini yang jadi bedanya, selisihnya. Sedangkan N adalah suku keberapa yang dimintakan ke 28, maka N-nya 28. Sehingga ketika ditanya suku ke-28, kita langsung ambil rumusan yang tadi. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi U28 itu adalah, masukkan dong angka-angkanya, orang udah diketahui. Hayu, A-nya tadi adalah 6. Baik, N-nya 28 dikurang 1, B-nya 7. Setelah didapat, kita hitung. 6 tambah 27, 28 kurang 1, 27 ya. Kali 7, sama dengan 6 tambah 189, hasilnya 195. Begitu contoh soalnya. Nah, apa hubungannya nih dengan kasus Bu Rita tadi? Kita kembali ke permasalahan Bu Rita tadi. Bu Rita mencatat hasil panen buahnya setiap hari dan selalu mengalami kenaikan yang tetap. Dimulai hari pertama 12 kg, hari kedua 15 kg, hari ketiga 18 kg, dan seterusnya. Nah, panen Bu Rita ini adalah buah mangga tersebut akan dijual dengan harga 11.000 per kilogram. Maka hasil penjualan Bu Rita pada hari ke-31. Nah, Bu Rita mau menghitung hasil penjualan buahnya nih hari ke-31. Sehingga kita harus tahu dulu hari ke-31 panennya Bu Rita ini berapa kilogram gitu. Maka kita uraikan dulu dari soal ini yang diketahui. Yang pertama, panen buahnya itu hari pertama yaitu 12 kg kita jadikan sebagai A atau U1. Dan bedanya setiap hari, bedanya itu adalah kenaikannya tadi, itu 3 kg per hari. Maka itu jadi B. Hasil panen buah pada hari ke-31 kita masukkan ke rumus UN. UN-nya tadi rumusannya A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga U31 panen hari ke-31 yaitu 12 tambah 31 kurang 1 dikali 3. Kita hitung 12 tambah 30 kali 3 yaitu 12 tambah 90 yang hasilnya adalah 102. Sehingga hasil panen mangga Bu Rita itu pada hari ke-31 adalah 102 kg. Dari sini kita akan tahu nih hasil penjualan mangga Bu Rita pada hari ke-31 adalah 31 kali uangnya tadi 11.000. Didapatlah angkanya 341.000. Begitu caranya. Mudah, bukan? Nah, sekian dulu untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih dan tetap semangat belajar dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel-channel Ibu di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.